Halo, selamat pagi. Saya dengan Yuda Permana dari jurusan komunikasi. Hari ini saya mau menjelaskan tentang eh, literasi digital pada eh, daerah tertinggal untuk tugas UAS mata kuliah literasi digital. Baik, sebentar saya share screen. Oke, jadi hari ini saya bawa artikel dari Good News from Indonesia dengan judul menciptakan kesetaraan akses melalui teknologi di pelosok negeri. Nah, sebenarnya masalah literasi digital ini apa sih gitu ya pada daerah terpencil? Jadi pada dasarnya teknologi informasi dan komunikasi itu telah menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat modern. Namun aksesnya eh, terhadap teknologi di area terpencil ini masih sangat-sangat belum merata gitu ya di seluruh tanah air kita. Masih banyak daerah-daerah terpencil, terutama di pedesaan-pedesaan yang masih belum dapat terjangkau teknologi dan juga minim sekali fasilitas serta literasi digitalnya. Nah, akibatnya warga di daerah terpencil sangat sering sekali ketinggalan informasi dan peluang dalam berbagai bidang, gitu ya. Ketimpangan digital ini tentu saja tidak adil dan berpotensi melebarkan kesenjangan sosial ekonomi antara warga kota dan desa. Oleh karena itu, upaya untuk menciptakan kesetaraan akses teknologi di seluruh Nusantara menjadi sangat penting untuk dilakukan. Nah, hari ini saya akan membahas artikel yang saya apa namanya ambil dari Good News from Indonesia. Eh, kami akan membahas, saya akan membahas tentang tantangan, solusi dan juga manfaat dari peningkatan akses dan literasi digital ataupun teknologi informasi dan juga komunikasi di pelosok negeri. Yang pertama, isu yang kita lihat adalah masih banyak kurangnya infrastruktur teknologi, karena sebelumnya akses-akses teknologi ini masih sangat menghadapi tantangan, yaitu kurangnya infrastruktur gitu ya. Di banyak desa-desa tuh jaringan listrik dan internet tuh masih sangat-sangat terbatas. Karena apa? Karena biaya pembangunan ini sangat mahal gitu ya untuk membangun infrastruktur di daerah terpencil dan juga yang area-area yang sangat-sangat sulit untuk dijangkau itu menjadi beberapa kendala utama yang dihadapi oleh para stakeholder gitu ya. Nah, minimnya investasi para swasta untuk menyediakan akses internet di pedesaan ini juga turut memperparah eh, masalah ini ya. Nah, akibatnya terjadi ketimpangan ataupun terjadinya kesenjangan gitu ya, ketersediaan infrastruktur teknologi antara perkotaan dan juga pedesaan. Warga kota sudah menikmati akses teknologi berkecepatan tinggi, sedangkan desa-desa masih belum tersentuh. Jadi hambatan geografis seperti medan-medan yang berbukit, bergunung, dan juga terpencil juga mempersulit proses pembangunan infrastruktur di pelosok negeri. Yang kedua adalah ketimpangan ekonomi Indonesia. Nah, selain kurangnya infrastruktur, tantangan akses teknologi di desa juga disebabkan oleh ketimpangan ekonomi. Tingkat kemiskinan dan pengangguran di pedesaan masih sangat-sangat tinggi. Akibatnya daya beli masyarakat desa pun juga untuk memiliki gadget atau laptop itu tuh masih sangat-sangat terbatas gitu ya. Begitu pula dengan anggaran desa yang minim sehingga agak sulit untuk mengalokasikan dana untuk pengadaan fasilitas teknologi bagi warga-warganya. Lemahnya akses permodalan dan juga literasi keuangan itu juga turut menghambat warga desa untuk memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan taraf hidup. Lapangan kerja pun juga yang berbasis teknologi di desa-desa itu juga masih sangat jarang, sehingga agak sulit dibagi para penduduk desa untuk meningkatkan keterampilan digital. Yang ketiga adalah minimnya literasi dan keterampilan digital tadi gitu ya. Nah, tantangan yang ketiga adalah minimnya literasi dan juga keterampilan digital warga desa dalam mengakses dan memanfaatkan teknologi.
Jadi rata-rata pendidikan formal penduduk desa itu juga masih sangat rendah, SD, SMP, mungkin SMA juga, apalagi terkait teknologi-teknologi informasi. Nah, fasilitas pendidikan vokasi di bidang teknologi juga masih sangat-sangat jarang ada di area-area pelosok di Indonesia. Akibatnya apa? Pelatihan teknologi informasi bagi warga desa masih sangat-sangat terbatas. Hal ini berdampak pada minimnya pemanfaatan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Mereka masih sangat kurang percaya diri gitu ya untuk mengoperasikan perangkat-perangkat digital. Nah, solusinya apa? Solusinya eh, yang pertama adalah investasi infrastruktur teknologi oleh pemerintah dan juga swasta. Jadi untuk mengatasi kurangnya infrastruktur di eh, desa-desa gitu ya, sangat-sangat diperlukan investasi pemerintah dan juga swasta untuk membangun jaringan listrik dan internet. Ya, pemerintah juga perlu menganggarkan dana APBN dan APBD yang lebih besar untuk proyek-proyek ini gitu ya. Nah, selain itu skema kerjasama pemerintah dan badan usaha juga itu sangat-sangat bisa dilakukan. Misalnya dengan pola eh, bangun guna serah atau operate transfer building. Nah, swasta perlu didorong nih untuk menanamkan modal untuk pembangunan menara telekomunikasi dan juga jaringan serat optik di desa-desa. Insentif dan kemudahan perizinan itu juga dapat diberikan untuk mendorong partisipasi para swasta ini gitu ya, pemain swasta. Dan dengan kerjasama ini diharapkan infrastruktur teknologi di pelosok negeri juga dapat segera direalisasi. Yang kedua adalah program pelatihan literasi dan keterampilan digital. Nah, selain infrastruktur tadi, diperlukan juga program pelatihan literasi dan juga keterampilan secara digital yang ditujukan khusus bagi para warga terpencil atau desa ini, gitu ya. Nah, program ini bisa dilakukan pemerintah bekerja sama dengan perguruan tinggi, komunitas teknologi, ataupun perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan CSR. Materinya apa? Materinya meliputi pengenalan komputer dan internet, pengoperasian smartphone, hingga pemanfaatan teknologi untuk usaha dan keterampilan kerja. Dengan pelatihan rutin dan berkelanjutan, diharapkan literasi dan keterampilan digital warga desa pun juga dapat meningkat. Mereka menjadi lebih percaya diri dalam mengadopsi teknologi dalam keseharian mereka. Nah, pelatihan ini juga membuka peluang kerja dan berusaha di bidang digital. Yang terakhir adalah kerjasama lintas sektor untuk menyediakan akses terjangkau. Nah, cara lain adalah dengan menyediakan akses internet dan perangkat teknologi dengan harga terjangkau melalui kerjasama lintas sektor. Misalnya, program Desa Pintar dari operator seluler, penyediaan fasilitas teknologi oleh CSR perusahaan gitu ya, atau bantuan fasilitas teknologi informasi dari lembaga filantropi. Nah, jadi teknologi informasi kini tuh telah menjadi kebutuhan mendasar gitu ya bagi kehidupan masyarakat modern. Nah, namun sayangnya akses terhadap teknologi di Indonesia masih sangat-sangat timpang antara warga kota dan desa. Di pelosok negeri, kurangnya infrastruktur, ketimpangan ekonomi, dan juga minimnya literasi digital menjadi salah satu tantangan utama. Nah, untuk itu diperlukan upaya yang sangat-sangat sistematis dari berbagai pihak untuk mengatasi persoalan ini. Pemerintah dan juga swasta perlu untuk berinvestasi dalam membangun infrastruktur teknologi hingga ke pelosok-pelosok desa. Pelatihan-pelatihan literasi dan juga keterampilan digital bagi warga desa sangat menjadi krusial untuk dilakukan. Dan penyediaan akses teknologi yang terjangkau melalui skema pembiayaan kreatif itu juga bisa menjadi solusi. Oke, itu saja dari saya untuk mata kuliah eh, literasi digital. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat warahmatullahi wabarakatuh.